Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi, salam kukar pintar. Bertemu lagi bersama Ibu Isnaini Fidiatil Ula. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kedua teks eksplanasi. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Tentunya kita akan melanjutkan pertemuan pertama kemarin. Nah, kalau dalam pertemuan pertama kemarin kita mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi, maka dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya meringkas teks eksplanasi. Kita lanjutkan teks eksplanasi pertemuan yang kedua. Ada di buku siswa halaman 133 sampai 135. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua ini adalah kalian semua mampu menentukan gagasan utama teks eksplanasi. Dan yang kedua adalah setelah kalian bisa menentukan gagasan utama, maka tentunya kalian semua diharapkan mampu meringkas isi teks eksplanasi. Ya, kita curah pendapat dulu. Eksplanasi apa yang saat ini sering disampaikan di televisi dan radio? Dan apa saja ciri-ciri dari sebuah eksplanasi? Mari kita lihat apa yang bisa kalian ingat, eksplanasi apa saja yang sudah disampaikan di televisi ataupun di radio. Yang pertama itu menyampaikan tentang fenomena sosial, yaitu contohnya COVID-19 varian baru. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan peristiwa alam. Di sini contohnya adalah bencana banjir dan juga yang berhubungan dengan ekonomi, misalnya kenaikan harga emas. Naik turunnya harga di pasaran juga bisa dijadikan teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasinya apa saja? Ingat ya, yang kemarin sudah dipelajari di pertemuan yang pertama. Faktual, ilmiah, dan informatif. Kita lanjutkan hari ini bagaimana caranya meringkas teks eksplanasi. Tentu saja sebelum meringkas teks eksplanasi, maka kita harus belajar tentang gagasan utama teks. Gagasan utama teks ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Kita hanya mengingat kembali ya, untuk gagasan utamanya ada paragraf yang namanya paragraf deduktif, yaitu gagasan utamanya ada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif. Kalau paragraf yang ini, gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Dan satu lagi adalah paragraf campuran. Nah, yang ini gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat contoh yang ada di sini. Teks A dan teks B. Ada kalimat yang digaris bawah. Kebetulan ini kedua-duanya berada di awal paragraf. Nah, karena ini berada di awal paragraf, ini ya para ahli bintang mempelajari bintang-bintang di langit malam. Yang di sini adalah beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Gagasan utama atau kalimat utamanya di sini ada di awal paragraf. Jadi ini adalah paragraf deduktif. Dan kalimat utama ini merupakan dasar dari pengembangan paragraf itu. Kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD 53. Tentukan gagasan pokok teks di samping ini. Ya, di sini sudah ada teks eksplanasi. Ada 2 paragraf di sini ya. Kemudian sudah ada kolom untuk ini gagasan pokok.
Jadi kalian semua membaca teksnya, kemudian tentukan gagasan pokoknya. Selanjutnya adalah meringkas teks eksplanasi. Tadi kalian sudah belajar untuk menentukan ide pokok. Kalian sudah mencari ide pokok paragraf. Sekarang kita belajar untuk meringkas. Bagaimana sebenarnya meringkas teks eksplanasi ini? Ya, yang pertama adalah membaca teks. Tentunya sebelum kalian mau menentukan ide pokok, kalian harus membaca teks tersebut supaya tahu di mana letak ide pokoknya. Setelah itu, baru kalian mencari atau menentukan gagasan pokok. Nah, kalau sudah dapat gagasan pokoknya, baru gagasan pokok tersebut dipadukan menjadi satu paragraf yang kita kenal nantinya dengan ringkasan. Selanjutnya, masih menyambung dari LKPD 53 tadi, sekarang kita ke LKPD 54. Nah, perhatikan kembali teks dalam LKPD 53. Berhubungan ya 54 dan 53. Tadi kan kalian sudah mencatat gagasan pokok ke dalam kolom. Nah, dari gagasan pokok tersebut kalian buatkan ringkasannya. Jadi kalian tinggal menyatukan gagasan pokok yang ada di paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian kalian padukan, kalian gabungkan menjadi satu paragraf yang utuh dengan memperhatikan kepaduan antar kalimat. Demikian tadi langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Mari kita berlatih meringkas teks eksplanasi yang lain. Dari surat kabar, dari berita di televisi, kita buat ringkasan teks eksplanasinya. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Salam Kukar Pintar.